Salam. Berbicara tentang guru bangsa, dalam hal ini Gus Dur, banyak yang melihat dia sebagai guru bangsa karena beliau di antara presiden yang memberikan contoh tentang kesederhanaan, tentang upaya menjaga persatuan, dan juga bagaimana ya berpolitik itu dengan etika. Maka kita mendapatkan dari Gus Dur. Kita tahu di antara kelebihan Gus Dur sehingga beliau menjadi presiden adalah upaya dia silaturahmi dan menjaga persatuan. Karena memang di antara yang terpenting menjadi seorang pemimpin adalah bagaimana dia menjaga persatuan. Banyak negara bukan negara homogen, hampir semua sekarang negara itu negara heterogen. Berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai kepentingan. Nah, bagaimana ini? Dicari titik temu dan upaya mempersatukan. Ya. Kalau upaya mempersatukan ini baik, maka akan ada kemajuan-kemajuan. Tapi kalau kebalikannya, ya, melalaikan upaya persatuan, nah ini yang terjadi ada disintegrasi. Terjadi perpecahan-perpecahan. Kalau perpecahan-perpecahan dibiarkan, unsur-unsur luar masuk, inilah akan terjadi adu domba. Dan paling senang itu American Gang, blok barat itu kalau sudah ya negara itu diadu domba, saling berseteru, lalu diturunkan senjata, akhirnya perang saudara. Akhirnya menjadi negara gagal, hancur sebagaimana Timur Tengah. Jadi di antara yang kita hormati dari Gus Dur adalah upaya mempersatukan. Misalnya dari sisi agama, bagaimana agama-agama Indonesia ini saling menghormati. Ya, bahkan pada saat itu di Indonesia mayoritas Islam memang, tapi ada penganut-penganut Konghucu. Pada saat Gus Dur itulah diberikan Konghucu itu kesetaraan, diberikan bagian juga dari agama-agama yang disahkan di Indonesia. Nah, itu untuk persatuan. Begitu juga beliau kesana kemari mendatangi tokoh-tokoh yang ada. Ya, akhirnya beliau termasuk yang mendapat kesempatan jadi presiden karena upayanya rekonsili maupun tadi itu upaya mendorong persatuan. Nah, yang tidak lebih pentingnya adalah, artinya sangat penting ini, adalah dengan etika. Ya, harus dengan etika. Berlaku yang baik. Kalau tanpa etika, jangan diharapkan ya menjadi pemimpin yang baik. Misalnya, ya ada capres yang karena semangatnya, syahwatnya berkuasa ini sangat kuat sekali, sehingga tadi itu ajak iji kesana kesini, menyodorkan diri untuk jadi capres, bahkan sampai berhutang-hutang untuk jadi presiden. Ya, itu diawali ketika dia mau jadi gubernur harus ngutang sana sini, dan hutangnya besar, dan tadi itu hutangnya tidak dibayar. Untung saja yang ngasih utang itu orang yang duitnya banyak, sehingga tidak menuntut.
Coba kalau dia bukan orang yang duitnya banyak, sehingga tadi itu ya pakai debt collector, waduh, ya urusannya berabe itu. Ini namanya nggak ada etika. Ya mau jadi capres sampai berutang-utang. Nah, jadi kembali nih, etika harus dijaga. Nah, saya menyoroti kaitannya etika ini, ya ke kaitannya menjelang Pilpres ini. Saya menyoroti tentang dilema NU kultural. Kita mengetahui NU kultural itu sangat besar jumlahnya. Artinya orang-orang tradisional yang mereka melaksanakan amalia-amalia mengikuti para leluhur, yakni para wali, yaitu dengan cara ya moderat. Mereka menyebarkan agama dengan cara ya moderat, ya tidak dengan kekerasan-kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Nah, inilah yang mayoritas sekarang di Indonesia ini yang disebut NU kultural. Nah, banyak yang mengaku NU kultural ini yang menyebabkan Indonesia sampai sekarang ini tetap solid, terhindar dari kekacauan dan perang saudara. Ketika banyak di negara-negara Timur Tengah itu terjadi perang saudara dan kekacauan-kekacauan, tapi di Indonesia ini ya tidak terjadi. Padahal upaya-upaya membentur-benturkan, upaya-upaya infiltrasi asing, upaya-upaya terutama dari geng Amerika, kita yakin itu bagaimana Indonesia ini pecah, itu besar sekali mereka lakukan, tapi gagal di Indonesia. Kenapa? Karena NU kultural ini. Mayoritas di Indonesia ini NU kultural. Mereka moderat. Mereka menyebarkan Islam dulu dengan wayang, dengan budaya. Dan sekarang pun kita saksikan mereka menyebarkan Islam dengan juga budaya. Dengan tradisi ya, tarekat, tasawuf, ya, maupun tadi itu adanya ya bacaan-bacaan yang sambil dinyanyikan. Ini sudah kategori ya dengan budaya. Nah, saya menyebut NU kultural dalam dilema, maksudnya begini. Gus Dur sebagai orang NU, pimpinan NU pada saat itu, dia ingin NU yang besar ini punya perwakilan di parlemen nanti. Jadi jangan sampai jadi pendorong mobil mogok. Didorong mobil udah jalan, dianya ditinggalin. Gus Dur tidak mau, maka beliau bikin partai PKB. Nah, PKB diharapkan menjadi orang-orang NU yang punya naluri politik atau ingin berkiprah politik masuk PKB. Yang jadi persoalan adalah sekarang PKB yang moderat, NU kultural yang moderat, yang diharapkan PKB pun moderat, dia bareng-bareng sama Anies Baswedan. Ya, yang kita tahu di belakang Anies Baswedan itu ya adalah PKS, kelompok keras, kelompok radikal, kelompok Wahabi. Yang inilah yang sekarang menjadi dilema. Kalau dia mendukung Cak Imin, sama juga yang mendukung ya kalangan Wahabi yang ada di Indonesia ini. Tapi kalau ditinggalkan juga ada masalah. Maka saya yakin nanti pada waktunya ya akan bisa dipecahkan oleh pengurus NU pusat. Salam.